Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After 80,000 Years Passed. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Pada pembahasan sebelumnya, ketika sedang bersantai di kelas, Yang Sen didatangi oleh dua orang bernama Kuren dan Feng Buyi yang ingin merekrutnya bergabung dengan kelompok mereka yang bernama Tianmeng. Tetapi sayangnya tawaran mereka ditolak mentah-mentah yang berujung perkelahian kecil di antara mereka, bahkan sampai Wu Jing ikut bergabung. Setelah masalah usai, Yang Sen mendapatkan interogasi dari Ling Yuyao, tetapi untungnya dia bisa mengelak. Seusai sekolah, dia segera pergi ke kota berniat mencari dan membeli beberapa herbal untuk meningkatkan kultivasi, karena meskipun sekarang dirinya sudah mencapai tingkat 6 yang tak lain Martial Emperor Real, tetapi itu masih sangat lemah. Ternyata secara diam-diam Yang Sen diikuti oleh Ling Yuyao yang masih belum menyerah untuk mengetahui rahasianya. Sayangnya di pertengahan jalan Yang Sen sadar sedang diikuti, sehingga dia pun dengan segera mulai berlari untuk kabur. Pada akhirnya mereka berdua mulai kejar-kejaran selama beberapa menit. Yang Sen terus berpikir bagaimana dia bisa lepas dari Ling Yuyao, dan kemudian sebuah ide muncul ketika dia melewati rumah bordil. Dengan segera Yang Sen menghampiri dua kakak cantik yang sedang mencari pelanggan. Melihat itu, Ling Yuyao sedikit terkejut dan bertanya-tanya untuk apa Yang Sen menemui kedua wanita dari rumah bordil saat dia juga sedikit berpikir ke arah 18+. Meskipun memiliki jiwa seorang kaisar agung, diapit oleh dua kakak-kakak cantik membuat Yang Sen sedikit tersipu. Singkat cerita, Yang Sen mulai mengatakan apa keperluannya, menunjukkan Ling Yuyao yang masih bersikap seakan dia belum diketahui. Yang Sen mengeluarkan 2 koin emas dan memberikannya pada kakak-kakak cantik agar mereka melayani Ling Yuyao dengan baik. Tentunya mereka berdua sama sekali tidak masalah, sehingga setelah menerima bayarannya, mereka segera mendekati Ling Yuyao. Ling Yuyao sendiri hanya bisa kebingungan ketika kedua kakak cantik menggodanya dan sebisa mungkin mencoba pergi untuk mengejar Yang Sen yang sudah menghilang entah kemana. Tiba-tiba datanglah 2 orang mencurigakan. Mereka ternyata komplotan dari penyerang sebelumnya, sehingga dengan segera meminta agar Ling Yuyao mengikuti mereka dengan alasan bahwa mereka berasal dari istana. Tahu bahwa mereka berdua berbohong, Ling Yuyao menolak dan mencoba melarikan diri. Tetapi sayangnya itu tidak berjalan dengan baik dan sempat terjadi sedikit perlawanan. Di situasi itu, Ling Yuyao benar-benar tidak bisa melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah merengek meminta bantuan. Yang Sen, bodoh, kau di mana? Selamatkan aku, teriak Ling Yuyao. Untungnya teriakan tersebut didengar, sehingga dalam sekejap mata Yang Sen datang dan memeluknya. Ling Yuyao mulai memarahi Yang Sen yang telah meninggalkan dirinya. Mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang, Yang Sen hanya bisa meminta maaf. Menempatkan Ling Yuyao di belakangnya, Yang Sen bersiap untuk menghadapi kedua penyerang yang mulai mentertawakannya karena mereka sangat yakin Yang Sen tidak mungkin bisa menandingi mereka. Meminta pada Ling Yuyao agar tidak ikut campur karena ini merupakan pertarungan antar laki-laki membuat kedua penyerang kesal. Ling Yuyao hanya bisa menurut dan memberikan semangat dari belakang. Tak butuh lama keduanya mulai menyerang dengan niat membunuh. Hanya yang kuatlah yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang, ucap Yang Sen ketika dia melepaskan aura membunuh yang sangat kuat.
Pertama, Yang Shen melepaskan pukulannya, namun karena keduanya memiliki level yang tinggi, pukulan tersebut hanya bisa mendorong mereka. Tetapi itu bukanlah akhir, dikarenakan ketika keduanya penuh dengan kepercayaan diri, Yang Shen segera mengeluarkan pedang sutra emas atau bisa dikatakan pedang iblis, lalu diteruskan dengan menggunakan teknik serangan 10 mayat penakluk. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini musuh benar-benar dihempaskan dan berguling-guling di tanah. Mereka hanya bisa heran bagaimana bisa bocah itu sekuat ini. Namun dengan segera Yang Shen mendekat. Ketika ditanya, dia hanya menjawab, "Aku hanya manusia biasa, sekarang tebuslah dosa kalian." Dan bersamaan dengan kata-kata itu, Yang Shen membunuh keduanya. Melihat itu, Ling Yuyao hanya bisa terkejut, tetapi Yang Shen membela bahwa jika dia tidak membunuh mereka, maka nyawanya lah yang terancam. Karena hari juga mulai gelap, pada akhirnya Yang Shen memutuskan untuk mengantar Ling Yuyao pulang. Di saat mereka mengobrol dan sedikit bercanda dengan akrabnya. Malam hari di istana kekaisaran dapat terlihat beberapa orang yang melayani kaisar sedikit kelelahan dikarenakan kaisar yang mengidap penyakit insomnia hanya tidur paling lama 1 jam dalam sehari. Tentunya hal itu juga membuat orang-orang yang melayaninya khawatir dan sebisa mungkin mencoba mencari solusi untuk menyembuhkannya. Tiba-tiba ada seseorang yang menerobos masuk. Prajurit yang berjaga segera bergerak untuk melindungi sang kaisar. Ternyata identitas dari orang tersebut adalah tabib Li Taiyi, sehingga dia pun akhirnya dipersilahkan masuk. Tahu kedatangannya, sang kaisar langsung bertanya apakah sudah menemukan penawarnya. Li Taiyi berkata bahwa dia telah menemukan penawar dari penyakit insomnia. Dengan resep ini, kemungkinan penyakit Anda akan sembuh total, ucap Li Taiyi ketika dia mengeluarkan kertas yang diterima dari Yang Shen. Bukannya senang, sang kaisar tiba-tiba marah karena bukannya obat, dia malah diberi resep yang mana sebelum-sebelumnya dia juga telah menerima resep, tetapi sampai sejauh ini semua resep sama sekali tidak berguna. "Apa kau anggap aku ini hanyalah kelinci percobaanmu?" teriak sang kaisar. Namun Li Taiyi tidak menyerah dan terus membujuk sang kaisar bahwa resep yang dibawa kali ini bukanlah sembarangan resep. Bahkan karena sang kaisar masih tetap saja tidak percaya, Li Taiyi sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri agar sang kaisar mau membuka kertas tersebut. Berkat bantuan dari salah satu pelayan, sang kaisar akhirnya mau membuka kertas yang dibawa oleh Li Taiyi. Baru saja membuka, ekspresi yang awalnya kesal tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Turun dari atas singgasananya, dia pun mendekati Li Taiyi lalu segera bertanya, siapa yang telah menulis resep ini? Li Taiyi lalu berkata bahwa beliau adalah Master Shen dari keluarga Yang. Setelahnya, tanpa pikir panjang lagi, sang kaisar meminta pada Li Taiyi untuk membawa dirinya menemui Master Yang Shen. Sepulang dari mengantar Ling Yuyao, secara tak terduga di dalam perjalanan Yang Shen bisa mendengar beberapa orang yang sedang bergosip. Dari gosip dikatakan bahwa tampaknya karena stres setelah kekalahan melawan Yang Shen di turnamen, Li Ling mati bunuh diri. Tak hanya itu, bahkan katanya Yao Sui juga gantung diri karena tidak tahan menanggung malu setelah ditolak mentah-mentah oleh Yang Shen. Entah mengapa Yang Shen sama sekali tidak peduli dengan itu semua. Namun ketika dia hendak memasuki rumah, Li Taiyi datang bersama dengan pasiennya. Meskipun belum pernah bertemu, Yang Shen segera tahu bahwa orang yang dibawa oleh Li Taiyi adalah sang kaisar. Setelah sedikit perkenalan, Yang Shen mengajak sang kaisar masuk. Adapun Li Taiyi dia menunggu di luar. Setelah masuk, sang kaisar segera bertanya apa maksud dari catatan di kertas yang sama sekali tidak bisa dia mengerti. Tertulis jelas di kertas bahwa masa depan lembah Tianji di kota Xinjing Selatan sangat cerah.
Menjawabnya, Yang Shen menunjuk ke arah kaisar lalu berkata, "Umurmu tidak akan lama lagi." Dari prediksi atau ramalan Yang Shen, jika masih tetap seperti sekarang, sang kaisar nantinya cepat atau lambat akan sekarat. Mendengar itu, sang kaisar hanya bisa menangis sedih. Tanpa memperdulikan statusnya, dia mencoba memohon agar Yang Shen mau membantunya. Singkat cerita, setelah itu mereka melanjutkan obrolan di mana sebelum menjawab pertanyaan sang kaisar, Yang Shen meminta beberapa informasi siapakah yang menciptakan lembah Tianji di Xinjiang Selatan. Dari apa yang kaisar katakan, para leluhurnya memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarah tersebut, lembah Tianji di Xinjiang diciptakan oleh Kaisar Agung Xingchen. Dengan tenangnya, Yang Shen lalu bertanya apakah semua itu adalah kebenaran, yang dijawab bahwa semuanya benar adanya. Setelahnya, Yang Shen terus memberikan beberapa saran di mana dalam dimensi ruang dan waktu untuk mengubah nasib manusia itu sangatlah mustahil, yang benar-benar membuat sang kaisar bingung mendengarnya. Pada akhirnya, Yang Shen menunjukkan sosok kaisar agungnya yang benar-benar membuat sang kaisar sangat-sangat terkejut mengetahui bahwa orang di depannya sekarang adalah sang kaisar agung Xingchen. Ini pelajaran untukmu. Orang yang ingin mengubah masa depan tentunya harus bisa menilai sisi baik orang lain. Terlepas dari semua itu, lakukan semuanya dengan caramu sendiri, dan jika itu mampu kau lakukan, maka mengubah masa depan adalah hal yang mudah. Dengan kata-kata tersebut, sang kaisar menjadi tercerahkan dan dia benar-benar sangat berterima kasih. Melakukan obrolan santai, sang kaisar lalu bertanya karena di lingkungan sekitar tidak baik, dia menyarankan apakah Yang Shen mau ikut bersamanya ke istana. Namun Yang Shen segera menolak karena rohnya sekarang berada di tubuh orang lain. Selain itu, Yang Shen juga tidak ingin identitasnya diketahui oleh banyak orang, ditambah saat ini dia juga sudah nyaman tinggal di tempat ini. Karena urusan sudah selesai, sang kaisar akhirnya keluar. Li Taiye langsung bertanya dan tanpa menjawabnya, sang kaisar berkata, "Aku ingin segala kebutuhan untuk masa depan Master Yang Shen semuanya terpenuhi. Aku tidak ingin dia hidup dengan sengsara di tempat ini." Li Taiye benar-benar sangat kagum karena Master Yang Shen benar-benar bisa menyembuhkan penyakit sang kaisar. Bagi yang masih bingung, dari pendapat saya pribadi, kemungkinan besar penyakit insomnia sang kaisar disebabkan karena kecemasannya terhadap masa depan lembah Tianji di Xinjiang, sehingga setelah mendapatkan pencerahan dari Yang Shen, sekarang dia jauh lebih baik. Keesokan harinya di sekolah Tianxing, ketika Yang Shen sedang berjalan sambil bernyanyi, dia didatangi oleh Ling Yuyao yang tampaknya sudah mencarinya ke sana kemari. Ling Yuyao berkata bahwa hari ini kelas mereka akan bertanding dengan kelas 2, sehingga dengan segera dia menyeret Yang Shen bersamanya. Setelah sampai, Ling Yuyao menjelaskan bahwa dalam pertandingan kali ini hampir semua kelas ikut andil berpartisipasi, sehingga dia meminta agar Yang Shen tidak gegabah. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Si Gongxing yang datang untuk menyapa. Setelah itu dia mengajak Yang Shen mengobrol empat mata karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Tanpa penolakan, Yang Shen akhirnya mengikuti Si Gongxing di saat Ling Yuyao sedikit cemas karena mungkin mereka berdua akan membuat kekacauan. Singkat cerita, tujuan Si Gongxing membawa Yang Shen ternyata karena dia telah menyelidiki latar belakang keluarganya yang melayani keluarga Li. Si Gongxing yang yakin bahwa keluarga Yang Shen sangat-sangat kekurangan uang, tiba-tiba menyerahkan segepok uang dengan syarat Yang Shen harus pergi jauh-jauh dari kehidupan Ling Yuyao. Karena menurutnya, Yang Shen yang berasal dari keluarga kelas bawah tidak pantas bersanding dengan keluarga bangsawan.
Meskipun awalnya Yang Shen dengan tenang menerima uang tersebut, namun pada akhirnya dia membuang semuanya dan tidak peduli dengan ocehan Shi Gongxing. Pergi meninggalkan Shi Gongxing yang sangat kesal, Yang Shen hanya berkata, "Kau pikir kau bisa membeli segalanya dengan uangmu? Itu sangat naif sekali." Yang Shen segera datang ke tempat Ling Yuyao yang ternyata sekarang sudah giliran kelas mereka bertanding. Karena teman-teman sekelas sudah berada di atas arena, Yang Shen segera ikut bergabung bersama dengan Ling Yuyao yang menyemangatinya. Salah satu guru bernama Yan Xiu yang kemungkinan besar adalah wali kelas menghampiri Ling Yuyao. Setelah itu akhirnya pertandingan dimulai. Yan Xiu mencoba bertanya apakah benar Yang Shen pernah mengalahkan Wu Jing dalam duel. Dengan senangnya Ling Yuyao menjawab iya dan mulai menjelaskan bahwa apa yang dia lihat, Wu Jing benar-benar mengaku kalah setelah Yang Shen mengeluarkan beberapa teknik pedang iblis. Tahu bahwa teknik pedang iblis hanya dimiliki keluarga Wu, Yan Xiu menebak mungkin Yang Shen memiliki hubungan dengan Master Wu dari asosiasi Wuzi. Kembali lagi ke arena, mengambil langkah ke depan, Yang Shen tiba-tiba memerintahkan teman-teman sekelasnya agar tidak bergerak dari tempat mereka karena dirinya lah yang akan menghadapi semua lawan. Tentunya hal itu membuat semua orang hanya bisa terkejut sebelum mereka mulai mencemoohnya. Tetapi setelah tahu bahwa Yang Shen telah mengalahkan beberapa anggota Tianmeng, semuanya hanya bisa menganggap bahwa ini pasti akan menarik. Meskipun awalnya kesal, tiga saudara dari keluarga Hu yang menjadi lawan tiba-tiba membuat senyum percaya diri karena mereka yakin tidak mungkin Yang Shen bisa mengalahkan mereka semua. Mereka bertiga segera menyiapkan serangan dan dengan sombong meminta agar Yang Shen segera menyerah daripada kalah dengan cara yang memalukan. Tetapi sayangnya ocehan tersebut sama sekali tak digubris oleh Yang Shen karena dia juga segera mempersiapkan dirinya. Ketika ketiganya mulai bergerak untuk menyerang, Yang Shen segera mengeluarkan teknik murka langit di mana dari arah langit tercipta api besar seperti meteor yang langsung jatuh ke arah ketiganya. Hal itu benar-benar membuat semuanya hanya bisa terkejut, termasuk guru Yan Xiu karena teknik murka langit adalah teknik api surgawi legendaris di mana sebagian besar orang-orang baru pertama kali melihat teknik tersebut. Seketika saudara Hu yang awalnya bersikap sangat sombong hanya bisa ketakutan saat keringat mulai menetes. Mereka bingung harus bagaimana karena untuk melarikan diri saja kaki mereka seakan-akan tidak mau bergerak. Yan Xiu berusaha masuk ke arena untuk menghentikan pertarungan, tetapi dia ditahan oleh Ling Yuyao dan seorang wanita lainnya karena serangan Yang Shen sudah berada di luar kemampuan mereka. Kecuali ketiga saudara Hu yang ditargetkan, semua rekan-rekannya benar-benar telah diterbangkan keluar arena. Tetapi sebelum teknik murka langit mengenai mereka, hanya dengan Yang Shen yang menjentikan jarinya, teknik murka langit menghilang dalam sekejap mata. Ketiganya benar-benar hanya bisa terduduk dan bersyukur karena masih hidup. Tentunya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Yang Shen. Yan Xiu benar-benar sangat kagum karena hanya dengan menggunakan satu teknik, Yang Shen mampu mengalahkan semua lawannya. Adapun orang-orang di sekitar, mereka yakin kemungkinan besar Yang Shen akan menjadi salah satu murid top di sekolah. Berbeda dari yang lainnya, Ling Yuyao hanya bisa heran mengapa dari hari ke hari kultivasi Yang Shen semakin meningkat. Seakan tidak terjadi apa-apa, setelah kembali dengan santainya Yang Shen duduk dan mulai membaca buku. Dengan kekepoannya, Ling Yuyao sekali lagi bertanya, "Yang Shen, kali ini apalagi yang kau sembunyikan dariku? Teknikmu yang tadi itu dari mana kau mempelajarinya?"
Seperti biasa, Yang Shen hanya menjawab singkat, itu adalah privasiku. Tetapi dia juga berkata, jika Ling Yuyao mau, dia akan mengajarkannya meskipun orangnya sendiri menolak. Ketika mereka berdua sedang asyik-asyiknya mengobrol, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekat dan memanggil. Dia tak lain adalah Liu Luoxing, cucu dari ketua asosiasi alkimia yang sebelumnya hadir di acara promosi. Liu Luoxing sangat senang karena Yang Shen masih mengingat dirinya. Setelah itu pun mereka mulai mengobrol di mana ternyata Liu Luoxing berada di kelas 3 yang berarti dia adalah kakak kelas. Ada perlu apa dengan Yang Shen bibi? Ucap Ling Yuyao dengan perasaan yang sedikit cemburu ketika dia bergerak di antara keduanya. Tentunya, meskipun tidak ditunjukkan, dalam benaknya Liu Luoxing benar-benar kesal dipanggil bibi. Yang Shen mencoba menasehati Ling Yuyao agar bersikap sopan pada kakak kelas. Tetapi Ling Yuyao masih tetap menolak dengan alasan karena Liu Luoxing lebih tua darinya, maka dipanggil bibi. Mencoba tenang agar tidak terprovokasi, Liu Luoxing lalu bertanya balik, "Adik, apakah kamu ini adalah kekasih Master Yang Shen? Kalau iya, kenapa? Apa itu masalah?" Jawab Ling Yuyao. Dengan pipi yang semakin merona, setelah itu Ling Yuyao dengan perasaan yang sangat gembira mulai mengoceh, mengatakan bahwa Yang Shen telah memberinya benda yang sangat berharga yang bisa diartikan sebagai tanda cinta sepasang kekasih. Tak berhenti di situ, Ling Yuyao juga berkata bahwa awalnya dia ingin menolaknya, tetapi Yang Shen bersikeras dan memohon agar menerimanya. Melihat itu semua, Yang Shen hanya bisa terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi melihat tingkah Ling Yuyao. Di saat itulah tiba-tiba guru Yan Xiu datang lalu mengatakan bahwa pertandingan Yang Shen selanjutnya akan segera dilangsungkan. Berbeda dari pertarungan sebelumnya, kali ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Untuk lawannya telah ditentukan bahwa itu Feng Buyi. Sementara itu, di tempat lain, karena tidak berhasil menyuap Yang Shen, si Gongxing yang masih memiliki dendam akhirnya menyuap lawannya, yaitu Feng Buyi. "Saudara Feng, aku ingin kau membantuku untuk menghabisi Yang Shen. Sebagai hubungan kerjasama kita, ambillah uang ini. Aku juga akan memberimu 1 set item kelas tinggi." Mendengarnya, Feng Buyi benar-benar sangat tertarik dengan item kelas tinggi yang ditawarkan. Karena jika memakainya, maka kekuatannya pasti akan meningkat sebesar 30%. Singkat cerita, pada akhirnya Feng Buyi benar-benar menerima tawaran si Gongxing. Para peserta akhirnya diminta untuk menaiki panggung arena. Ketika Yang Shen dan Feng Buyi memasuki arena, benar-benar membuat para penonton heboh karena mereka yakin pertandingan kali ini akan luar biasa dikarenakan sebelumnya Feng Buyi pernah dipermalukan oleh Yang Shen. Berbeda dari para penonton laki-laki, para wanita benar-benar sangat mendukung Feng Buyi kecuali satu orang, yaitu Ling Yuyao yang bahkan secara terang-terangan mendukung Yang Shen di kerumunan penggemar Feng Buyi sehingga tentunya dia benar-benar dimusuhi oleh yang lainnya. Mengabaikan para wanita yang sedang bertengkar, pertandingan Yang Shen melawan Feng Buyi dimulai. Dengan penuh percaya diri, Feng Buyi berkata bahwa kali ini dia akan membalaskan perbuatan tempo hari karena dia sangat yakin kekalahannya terakhir kali karena kemunculan Wu Jing. "Percuma saja, baik waktu itu ataupun sekarang kau tidak mungkin bisa mengalahkanku," jawab Yang Shen. Dengan segera, Feng Buyi langsung melesat maju. Mengumpulkan energi di kepalan tangannya, dia segera menyerang. Adapun Yang Shen dengan tenang dia menerima serangan yang datang, di mana bentrokan itu menciptakan pancaran aura yang benar-benar sangat kuat sampai-sampai membuat setiap penonton sulit untuk melihatnya.
Tetapi dengan mudahnya Yang Shen bisa menghentikan pukulan Feng Buyi hanya dengan menggunakan telapak tangannya, yang tentunya membuat semua orang hanya bisa terkejut kecuali Ling Yuyo yang mulai menyombongkannya. Mengambil jarak, Feng Buyi yang masih terkejut menebak bahwa Yang Shen mungkin bisa membaca teknik Tiyun miliknya. Terus diprovokasi oleh Yang Shen, Feng Buyi akhirnya menggunakan salah satu teknik yang katanya adalah teknik andalannya, di mana menggunakan teknik tersebut dia berhasil menciptakan klon atau bayangan dirinya yang bahkan membuat guru Yan Shu terkagum dikarenakan Feng Buyi berhasil melatih teknik Tiyunnya sendiri ke tahap yang lebih tinggi. Hanya dengan menggunakan teknik ampas seperti itu, Feng Buyi benar-benar sudah dipenuhi dengan kesombongan. Yang Shen, apakah kau sekarang merasa gelisah? Itulah kata-kata yang selalu dikatakan oleh Feng Buyi dengan wajah penuh kemenangannya. Dengan ekspresi yang masih tenang, Yang Shen lantas bertanya, Feng Buyi, apa kau tahu siapa yang menciptakan teknik Tiyun ini? Feng Buyi lalu menjawab bahwa teknik Tiyun diciptakan oleh Kaisar Bintang yang tak lain adalah Kaisar Agung Xing Shen. Maka dari itu, karena Yang Shen pada dasarnya adalah sosok dari Kaisar Agung, dia pun akhirnya menunjukkan apa itu teknik Tiyun yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, Yang Shen menggunakan teknik Tiyun, di mana itu benar-benar membuat semuanya hanya bisa terkejut, termasuk Feng Buyi, dikarenakan berbeda dari teknik miliknya, klon yang Yang Shen ciptakan memiliki jumlah yang jauh lebih banyak. Apalagi Yang Shen sendiri berkata bahwa karena tempatnya sempit, sekarang dia hanya bisa menciptakan sebanyak ini. Di sisi lain, si Gongxing benar-benar sangat marah karena teknik dari orang yang dia bayar lebih buruk daripada musuhnya. Feng Buyi yang sangat kesal mulai menyerang dengan niat membunuh, tetapi sayangnya serangannya tidak pernah menjangkau tubuh asli Yang Shen hingga akhirnya Yang Shen mencoba menyerang balik, tetapi karena serangannya tak berdampak apa-apa pada Feng Buyi, membuat kesombongan Feng Buyi kembali melonjak. Namun itu sebenarnya hanyalah sebuah gertakan sebelum Yang Shen benar-benar menyerang. Melihatnya, Yan Xiu hanya bisa berteriak mencoba menghentikan tindakan Yang Shen. Tetapi sayangnya dia terlambat karena Yang Shen sudah melancarkan serangannya yang langsung memotong salah satu tangan Feng Buyi. Kali ini kau kumaafkan, tetapi jika nanti kau masih tetap berniat membunuhku, maka tidak ada ampun bagimu, ucap Yang Shen saat dia berbalik meninggalkan Feng Buyi yang sedang meringis kesakitan. Setelah meninggalkan arena, Yang Shen segera didatangi oleh guru Yan Shu yang bertanya mengapa dia sampai melukai temannya sejauh itu. Tetapi dengan tatapan dinginnya, Yang Shen membela bahwa itu karena Feng Buyi juga berniat membunuhnya, sehingga itu sebagai bentuk hukuman atas apa yang ingin dia perbuat. Yang Shen lalu pergi meninggalkan tempat tersebut mengabaikan Yan Xiu yang mencoba menghentikannya, sampai-sampai dia berkata bahwa pihak sekolah pasti akan mengusir dirinya dari sekolah. Tak butuh lama, berita tentang Yang Shen memotong lengan Feng Buyi segera sampai pada Master Liu dan Zhang Qi. Tentunya mereka segera mengambil tindakan dan mengutus seseorang untuk menyampaikan pada pihak sekolah bahwa jika mereka berani menyalahkan Master Yang Shen, maka kedua asosiasi tidak akan tinggal diam. Tak hanya mereka berdua, bahkan Tabib Li Taiyi datang ke tempat sang kaisar untuk menyampaikan berita tersebut, di mana sang kaisar juga memberikan perintah untuk menolong Master Yang Shen. Kembali lagi ke sekolah Tianxing di ruang kelas 1. Ling Yuyao benar-benar menceramahi Yang Shen karena meskipun telah melakukan bencana besar, orangnya sendiri tetap saja bersikap santai.
Untuk sementara waktu, mereka berdua terus mengobrol, di mana alasan Ling Yuyao tetap mengomel bukan karena dia membela Feng Buyi, namun dia khawatir jika Yang Shen sampai dikeluarkan dari sekolah. Menendang pintu dengan kasar, kepala sekolah bersama dengan Yang Xiu dan dua pria lainnya yang kemungkinan besar adalah guru, segera mendatangi Yang Shen. Kecuali Yan Xiu, ketiganya benar-benar sangat marah pada Yang Shen karena telah melakukan pelanggaran fatal. Tetapi di sisi lain, Yang Shen benar-benar kecewa dengan sikap kepala sekolah yang berpikiran sempit dan seenak jidat menuduhnya. Bukannya sadar diri, kepala sekolah bertambah marah sampai-sampai dua guru lainnya ingin menarik pedang di pinggang mereka untuk menghukum Yang Shen. Karena pembelaan Yang Shen sama sekali tidak didengar, dia yang benar-benar kesal berdiri dari tempat duduknya lalu mengajukan sebuah pertanyaan kepada kepala sekolah. Jika memang diriku salah, maka tolong jelaskan di mana kesalahan itu. Seperti terkena skakmat, kepala sekolah sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ditambah Ling Yuyao, Yan Xiu, dan bahkan teman sekelas lainnya menjamin bahwa Yang Shen sama sekali tidak berbuat salah. Tak bisa menahan emosinya lagi, salah satu dari dua guru akhirnya menarik pedangnya dan maju untuk menyerang. Tetapi sebelum pedang mengenai target, tiba-tiba pedang tersebut dihentikan oleh seorang pria hanya dengan menggunakan dua jarinya. Setelah itu, pria tersebut mengatakan bahwa dia datang sebagai pengantar pesan Master Liu dari Asosiasi Alkimia. Adapun pesannya, Master Liu mengatakan agar jangan memberi hukuman pada Yang Shen karena Yang Shen adalah kerabatnya. Semua itu benar-benar membuat seisi kelas hanya bisa heboh. Namun tak butuh lama perhatian mereka teralihkan oleh kedatangan utusan Asosiasi Wuji yang mengatakan atas perintah dari Master Wu untuk membebaskan Yang Shen dari hukuman sekarang juga. Tentu saja itu belum semuanya karena kehebohan mereka mencapai puncaknya setelah utusan dari kekaisaran datang dan menyampaikan sebuah pesan bahwa Yang Shen adalah pilar negara sehingga dia tidak bisa terjerat hukum apapun. Pada akhirnya kepala sekolah dan dua guru lainnya sama sekali tidak bisa berkutik. Tak ingin memperpanjang masalah lagi, Yang Shen hanya mengatakan agar semua orang yang berada di dalam ruangan ini tidak membiarkan orang lain mengetahui kejadian ini. Setelah itu pun kepala sekolah pergi bersama dua guru yang tampaknya masih kesal. Yang Shen lalu mengucapkan terima kasih pada semuanya yang telah membantunya. Meskipun Ling Yuyao merasa bahwa usahanya hanya sia-sia karena akhirnya Yang Shen didukung oleh dua asosiasi besar, bahkan sampai kekaisaran juga mendukung. Ibu guru Yan Xiu segera mendekat ke arah Yang Shen sambil menonjolkan dua aset berharganya. Dia lalu bertanya, kenapa Yang Shen tidak bilang dari awal jika memiliki dukungan? Tak tahan lagi, dengan pipi yang sedikit merona, akhirnya Yang Shen melarikan diri dengan alasan bahwa masih memiliki pekerjaan yang menantinya. Yan Shu sendiri hanya bisa dibuat bingung apakah mungkin dia telah menakuti Yang Shen tanpa mengetahui bahwa dua bom atom miliknya yang menjadi penyebabnya. Setelah Yang Shen, Ling Yuyao juga pamit pulang. Tetapi dalam perjalanan dia bertemu dengan sekelompok orang di mana mereka berkata Nanjiang meminta agar Ling Yuyao menemuinya sekarang. Bagi yang lupa, Nanjiang adalah pemimpin dari kelompok Tianmeng. Awalnya Ling Yuyao mencoba menolak, tetapi akhirnya dia ikut karena katanya Nanjiang akan melepaskan dirinya jika mau menemuinya. Di puncak tertinggi sekolah Tianxing, Nanjiang sedang duduk bersantai dilayani oleh beberapa wanita.
Dia disuguhi stik di mana sang koki mengatakan kalau itu terbuat dari hati burung merak warna-warni dari kota Yunshi. Tetapi karena Nanjiang sedang kesal, sang koki yang terus mengoceh dibunuh olehnya. Tak berselang lama akhirnya Ling Yuyao datang. Nanjiang langsung mengajaknya untuk duduk dan membantu menghabiskan makanan yang telah dihidangkan. Beralasan bahwa sekarang sedang tidak lapar, Ling Yuyao langsung bertanya untuk apa dia dipanggil, yang tentunya membuat Nanjiang sangat marah. Karena takut, Ling Yuyao akhirnya memakan hidangan yang telah disajikan. Tetapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya setelah Nanjiang dengan santainya berkata bahwa hidangan tersebut terbuat dari daging Feng Buyi. Meskipun itu hanyalah candaan, Ling Yuyao benar-benar sangat marah karena Nanjiang dengan entengnya menyepelekan hidup seseorang. Singkat cerita, Nanjiang akhirnya menjelaskan bahwa tujuannya memanggil Ling Yuyao untuk membantunya bertemu dengan Yang Shen. Awalnya Ling Yuyao menolak perintah tersebut karena Nanjiang sama sekali tidak mau menjelaskan mengapa dia ingin bertemu dengan Yang Shen. Tetapi akhirnya dia setuju setelah Nanjiang mengancam, "Jika aku menculikmu sekarang, pasti ayahmu yang saat ini sedang tidak terlalu sehat akan semakin memburuk." Sambil meninggalkan Ling Yuyao, Nanjiang meminta agar besok malam membawa Yang Shen ke tempat ini. Esok harinya di sekolah, Ling Yuyao sebisa mungkin mendekati Yang Shen. Melihat sikapnya yang aneh, Yang Shen lantas bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Dengan ragu-ragu, Ling Yuyao berkata bahwa nanti malam akan diadakan kontes berburu sehingga dia ingin meminta bantuan. Mendengarnya tanpa peduli apa yang sebenarnya sedang direncanakan, Yang Shen menerima undangan tersebut di mana dia diminta untuk datang ke puncak sekolah malam ini. Malam harinya, Yang Shen benar-benar dibawa ke puncak sekolah. Di saat itulah Ling Yuyao benar-benar sangat merasa bersalah pada Yang Shen, orang yang telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Hingga pada akhirnya dia memutuskan membawa Yang Shen pergi dari tempat tersebut. Tetapi itu sudah terlambat karena beberapa penyerang muncul, meskipun pada akhirnya merekalah yang dipukuli oleh Yang Shen. Dari balik pohon, tiba-tiba Nanjiang muncul saat dia bertepuk tangan. Ternyata setelah ditanya alasan mengapa Nanjiang melakukan semua itu bukan karena ingin balas dendam terkait dengan Feng Buyi, melainkan untuk mengetes kelayakan Yang Shen bergabung dengan kelompok Tianxing. Lagi-lagi tawaran Tianxing, Yang Shen langsung menolaknya dan dia segera membawa Ling Yuyao pergi. Masih belum menyerah, Nanjiang memberikan waktu 1 hari agar Yang Shen mempertimbangkannya. "Jika aku tidak menyetujuinya, apa yang akan kau lakukan?" tanya Yang Shen, yang dijawab, "Tentu saja aku harus membunuhmu." Tanpa terganggu dengan ancaman itu, Yang Shen segera membawa Ling Yuyao pergi. Bersamaan dengan dia juga yang mempersilahkan Nanjiang jika ingin membunuhnya. Ling Yuyao benar-benar mencoba meminta maaf pada Yang Shen karena dia diancam. Berkata bahwa apakah kamu lebih memilih mengkhianatiku daripada ancaman itu, benar-benar membuat Ling Yuyao sangat menyesal sampai-sampai dia menangis agar Yang Shen mau memaafkannya. Menghapus air matanya, Yang Shen menganggap bahwa semuanya bukanlah masalah besar sehingga Ling Yuyao dimaafkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan karena hari sudah malam serta besok juga akan diadakan ujian akhir, mereka pun berpisah di tengah jalan. Esok harinya di sekolah banyak orang-orang mulai berkumpul untuk melakukan ujian akhir. Yang Shen sendiri sempat heran karena dia tidak menyangka ujian akhir sekolah Tianxing begitu meriah. Tentu saja meriah, ujian ini melibatkan para murid dari tiap keluarga untuk unjuk kekuatan sekaligus untuk mempengaruhi status keluarga mereka, ucap Wu Jing yang tiba-tiba datang dari belakang.
Setelah itu mereka sedikit mengobrol di mana Wu Jing memperingati Yang Shen agar mewaspadai kelompok Tianmeng sehingga jika mengalami kesulitan untuk menemuinya. Tiba-tiba Ling Yuyao memanggil. Dia ternyata datang bersama dengan ayahnya yang bernama Liu Song. Dengan suasana hati yang senang karena masih mengingat kejadian malam sebelumnya, Ling Yuyao segera menyapa dan bertanya mengapa Yang Shen tidak datang bersama ayahnya di ujian akhir. Dengan tenang, Yang Shen hanya menjawab bahwa itu tidak mungkin karena ayahnya adalah seorang pelayan, jadi dia tidak mempunyai banyak waktu. Melihat kedekatan Yang Shen dengan putrinya, Liu Song tidak terlalu suka. Adapun Wu Jing, dia mulai berbisik bahwa ayah Ling Yuyao merupakan pejabat negara yang memiliki status tinggi. Jadi secara kasar, sulit bagi Yang Shen yang memiliki status rendah bersama dengan Ling Yuyao. Liu Song segera menghampiri Yang Shen, lalu dia mengajaknya pergi karena dia ingin berbicara empat mata. Meskipun awalnya Ling Yuyao sedikit menolak, pada akhirnya dia membiarkannya. Yang Shen, sepertinya putriku menyukaimu, tanya Liu Song, yang dijawab bahwa Yang Shen sendiri menyadari akan hal itu. Berhubungan dengan itu, Liu Song meminta agar Yang Shen menjauh dari putrinya. Mencoba bermain bodoh, Yang Shen mengatakan bahwa dia tidak tahu apa maksud dari semua itu. Singkat cerita, Liu Song mulai berterus terang di mana status dan kekuatan yang dimiliki oleh Yang Shen sangatlah rendah jika dibandingkan dengan keluarganya. Sehingga sebagai seorang ayah, dia yakin jika putrinya tinggal dan hidup bersama Yang Shen, maka itu akan berdampak buruk untuknya. Tahu alasannya dengan tenang, Yang Shen bertanya bagaimana dia bisa disandingkan dengan Ling Yuyao. Tetapi malahan Liu Song mulai tertawa. Dia berkata, setidaknya kau harus menjadi seorang menteri di kekaisaran atau memiliki gelar jenderal negara. Ditantang seperti itu dengan sikap yang penuh percaya diri, Yang Shen segera berbalik bersamaan dengan dia yang menjawab, percaya akan kubuktikan kepada Anda jika saya mampu memenuhi semua syaratnya. Sambil mengelus jenggotnya melihat kepergian Yang Shen, Liu Song menantikan sejauh mana Yang Shen bisa menepati janjinya. Bergabung dengan Ling Yuyao dengan sikap yang seakan cuek, Yang Shen segera mengajaknya masuk karena acara akan segera dimulai. Setelah semua peserta ujian berkumpul, seorang pria yang merupakan pengawas ujian mulai menjelaskan aturan ujiannya. Tetapi sebelum itu dia menyerahkan sebuah plat pada masing-masing peserta. Intinya dijelaskan bahwa untuk tes tahun ini, para siswa akan diuji untuk bertahan hidup di pegunungan Sanmai. Setelah ujian dimulai, mereka akan langsung dikirim secara acak dan diminta untuk menyimpan plat bertuliskan nama masing-masing yang sebelumnya dibagikan. Saat ujian bertahan hidup dimulai, masing-masing peserta diwajibkan untuk merebut plat milik orang lain, sehingga bagi siapa saja yang kehilangan plat mereka, maka dinyatakan gagal dalam ujian, dan yang mendapatkan plat terbanyak akan menjadi pemenangnya. Meskipun dijelaskan para siswa akan bertarung satu sama lain, tetapi Yang Shen sadar bahwa mereka juga akan berhadapan dengan makhluk buas yang tinggal di hutan. Ling Yuyao tiba-tiba meminta pada Yang Shen agar setelah diteleportasi harus mencarinya dan menyelesaikan ujian bersama. Karena penjelasan telah selesai, setelahnya sebagai ketua pengawas ujian, dia pun memberikan beberapa patah kata. Tetapi beberapa patah kata tersebut berlangsung selama beberapa jam yang membuat para peserta ujian mulai memprotesnya. Pada akhirnya, dibantu oleh guru-guru lain, ketua pengawas membuka portal teleportasinya bersamaan dengan dia yang mengatakan bahwa batas waktu ujian adalah 3 hari. Setelah itu, semua orang mulai memasuki portal yang akan memindahkan mereka secara acak.
Dengan dimulainya ujian, Yang Shen juga berpikir bahwa ini adalah waktunya untuk mengukur sampai sejauh mana kekuatannya sekarang. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.